Saudara dan saudari, Shalom. Semoga hari ini berkat dari Tuhan selalu melimpah dalam diri dan keluarga Anda. Perdebatan iman dalam masyarakat seringkali memicu ketegangan, terutama ketika keyakinan yang berbeda saling bertentangan. Contohnya, dalam konteks pluralisme agama, pandangan konservatif dan progresif sering berkonflik, menciptakan perpecahan di antara individu dan kelompok. Ketika isu-isu sensitif, seperti hak asasi manusia atau interpretasi kitab suci agama lain, suasana dapat berubah menjadi tegang dan emosional. Di media sosial, komentar provokatif memperburuk situasi, mendorong polarisasi dan menyulitkan dialog yang konstruktif. Akibatnya, hubungan antar kelompok dapat terancam, dan masyarakat terjebak dalam siklus ketidakpahaman dan kebencian, menjadikan perdebatan iman sebagai sumber konflik yang berkelanjutan. Perdebatan tentang iman yang berbeda sering dianggap tidak layak untuk dilakukan karena beberapa alasan berikut. 1. Sifat iman yang pribadi. Keyakinan dan spiritualitas agama merupakan pengalaman yang sangat pribadi bagi setiap individu. Iman didasarkan pada pengalaman hidup, latar belakang budaya, dan pencarian makna yang mendalam tentang kehidupan. Karena sifatnya yang sangat personal, iman tidak dapat dipaksakan atau dinilai benar salahnya oleh orang lain. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan spiritualnya sendiri tanpa intervensi, tekanan, atau penilaian dari pihak luar. Menghormati ruang batin seseorang untuk mengekspresikan keyakinannya adalah bagian dari hak asasi manusia, serta fondasi penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat. Dalam ajaran Katolik, iman dipandang sebagai tanggapan pribadi yang lahir dari kebebasan manusia terhadap panggilan Allah. Iman adalah hubungan langsung antara individu dengan Tuhan yang mengungkapkan dirinya melalui wahyu dan karya Yesus Kristus. Iman melibatkan kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah, serta tanggung jawab pribadi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Gereja menghormati kebebasan nurani setiap individu, karena iman tidak dapat dipaksakan. Iman harus muncul dari hati yang tulus. Penghormatan terhadap kebebasan pribadi merupakan bagian dari martabat manusia yang dijaga oleh gereja, sambil tetap mendorong hidup dalam kesatuan iman bersama umat beriman lainnya. 2. Potensi menimbulkan konflik. Potensi menimbulkan konflik dalam debat yang menyentuh iman adalah sangat tinggi, karena topik ini seringkali melibatkan keyakinan pribadi yang mendalam dan emosional. Ketika orang-orang merasa identitas atau keyakinan mereka dipertanyakan, mereka bisa bereaksi dengan defensif atau marah, yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran. Selain itu, perbedaan pandangan yang tajam dalam hal agama bisa memperuncing perbedaan antar individu atau kelompok. Dalam ajaran Katolik, iman adalah sesuatu yang pribadi dan sakral, dan umat Katolik diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain. Namun, potensi menimbulkan konflik dapat muncul jika perbedaan iman diperdebatkan dengan cara yang tidak bijaksana. Ketika keyakinan yang berbeda dipertentangkan secara emosional atau tanpa toleransi, perbedaan pandangan ini bisa memicu ketegangan. Ajaran Katolik menekankan pentingnya dialog yang penuh kasih dan pengertian, serta menjaga perdamaian. Jika diskusi agama tidak dilakukan dengan saling menghormati, risiko konflik meningkat, merusak hubungan sosial, bahkan mengancam keharmonisan antaragama. 3. Perbedaan pemahaman yang fundamental. Perbedaan pemahaman yang fundamental antara agama-agama seringkali muncul dari sistem kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda. Setiap agama memiliki pandangan unik tentang konsep ketuhanan, kehidupan, dan moralitas yang menjadi landasan bagi ajarannya. Oleh karena itu, perdebatan tentang iman seringkali menjadi tidak produktif karena perbedaan mendasar ini. Agama-agama memiliki interpretasi yang berbeda tentang kebenaran, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Karena sulitnya menyatukan pemahaman yang begitu berbeda, perdebatan semacam itu kerap berujung pada jalan buntu, atau ketidakcocokan yang tidak dapat direkonsiliasi. Dalam ajaran Katolik, perbedaan pemahaman yang fundamental antara agama-agama dianggap sebagai hasil dari perbedaan dalam sistem kepercayaan, tradisi, dan nilai yang dipegang oleh masing-masing keyakinan. Gereja Katolik menghormati keberagaman iman, namun mengajarkan bahwa kebenaran sepenuhnya ada dalam ajaran Kristus, sebagaimana diungkapkan melalui gereja. Perdebatan tentang iman seringkali tidak produktif karena adanya perbedaan mendasar dalam pandangan tentang Tuhan, keselamatan dan moralitas. Meskipun demikian, Gereja Katolik mendorong dialog antaragama dengan sikap hormat dan kasih, sambil tetap mempertahankan keyakinan pada kebenaran Injil. 4. Kurangnya penghormatan pada keyakinan yang berbeda. Kurangnya penghormatan terhadap keyakinan lain dapat muncul ketika seseorang mengkritik atau memperdebatkan kepercayaan agama individu lain dengan cara yang tidak sopan. Tindakan semacam ini dianggap tidak menghargai keyakinan yang dianut oleh orang tersebut. Ketika seseorang merendahkan, mengejek, atau meragukan kebenaran agama orang lain, hal itu bisa menyinggung perasaan mereka secara mendalam. Dalam ajaran Gereja Katolik, setiap individu dipanggil untuk menghormati keyakinan dan agama orang lain. Setiap orang diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki martabat yang sama. Gereja mengajarkan bahwa dialog antaragama harus didasarkan pada saling menghormati, bukan konfrontasi. Mengkritik atau memperdebatkan keyakinan seseorang tanpa santu dapat merusak perdamaian dan persaudaraan manusia. Gereja menekankan bahwa meskipun kebenaran iman Katolik harus diperjuangkan, hal itu harus dilakukan dengan kasih, toleransi, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Oleh karena itu, penghormatan terhadap keyakinan lain adalah esensi dari cinta kasih Kristen dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Tidak ada solusi konkret. Perdebatan tentang iman seringkali tidak menghasilkan kesepakatan yang konkret, karena sifatnya yang intrinsik, bergantung pada kepercayaan dan pengalaman pribadi. Iman seseorang melibatkan aspek spiritual, yang tidak dapat diukur atau dianalisis dengan pendekatan rasional. Upaya untuk membuktikan atau membantah keyakinan seringkali berujung pada kebuntuan, di mana masing-masing pihak tetap pada posisinya. Akibatnya, diskusi mengenai iman lebih cenderung berfokus pada pengertian dan toleransi, daripada pencarian solusi yang dapat diterima secara universal. Ajaran Gereja Katolik menekankan bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan yang didasarkan pada hubungan pribadi dengannya. Dalam konteks ini, perdebatan tentang iman tidak akan menghasilkan kesepakatan konkret, karena keyakinan setiap individu didasarkan pada pengalaman spiritual yang mendalam. Gereja mengajarkan bahwa iman dan akal dapat berjalan seiring, tetapi banyak aspek iman bersifat transcendental dan melampaui pemahaman rasional. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama sebaiknya dilakukan dengan sikap saling menghormati, di mana perbedaan keyakinan dihargai, dan fokus pada pengertian serta penerimaan satu sama lain, bukan pada pencarian solusi yang mutlak. 6. Mengabaikan nilai toleransi. Perdebatan iman dapat mengakibatkan hilangnya harmoni dalam masyarakat yang multikultural. Ketika individu terlalu terfokus pada perdebatan tentang kebenaran keyakinan mereka berisiko mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kehidupan berdampingan dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Ajaran Gereja Katolik menekankan pentingnya kasih, pengertian, dan penghormatan terhadap semua orang. Meskipun dialog iman bisa menjadi bagian dari kehidupan gereja, gereja mengajarkan bahwa setiap individu harus dihargai tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Gereja percaya bahwa dialog yang menghormati perbedaan dan keberagaman adalah kunci untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Toleransi dan kasih sayang merupakan inti dari ajaran Kristus, mengajak umat untuk mencintai sesama,
termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda. Dengan demikian, lebih baik mendekati perbedaan dengan sikap terbuka, daripada memaksakan pemahaman tertentu.